Halo semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya, dimana aja kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Aditya Yudhistira, di Matematikawan, channel Matematikawan. Nah, di video kedua kali ini, kita akan ngebahas tentang turunan trigonometri. Yang video pertama kita udah belajar dari nol tentang turunan, udah belajar tentang definisi, notasi, kemudian ada rumus dasar, aturan rantai, turunan fungsi komposisi, lalu ke sifat-sifat. Udah 5 subbab yang pernah kita bahas ya di video sebelumnya, tonton kembali yang belum nonton. Kemudian kita belajar sekarang di bagian ke-6, subbab yang ke-6 di bagian turunan, belajar dari nol, yaitu tentang turunan trigonometri. Yes, turunan fungsi trigonometri atau disingkat dengan turunan trigonometri. Pastinya kalian paham di sini ada dua kata, yaitu turunan dan trigonometri. Nah, yang jelas, dua kata berarti nanti akan ada dua masalah yang kita hadapi, dua problem yang kita hadapi. Masalah turunan dan masalah trigonometri, ya kan? Nah, untuk menghadapi dua masalah ini biar lebih mudah, pastinya satu masalahnya harus kita jinakkan terlebih dahulu, yaitu masalah yang dihadapi pertama di kelas 10 dan kelas 11, yaitu trigonometri. Trigonometrinya harus kalian jinakkan dulu, harus kalian pahami dulu sifat-sifatnya. Baru ketika kita ketemu turunan trigonometri akan terasa jauh lebih mudah. Ya, mudah-mudahan setelah nonton video ini kalian akan bilang, wah ternyata easy ya gitu. Nggak ngebuat kalian busy, nggak ngebuat kalian crazy. Yes, langsung aja kita mulai pembahasannya. Halo anak-anak. Yes, di turunan trigonometri ini nanti akan kita bahas dari definisinya dulu, dari mencari rumus turunan menggunakan definisi, lalu ke rumus dasar pastinya gitu. Baru ke soal-soal. Nah, soal-soal latihannya, kalau kalian udah memahami banget tentang turunan trigonometri atau udah belajar dengan sebelumnya gitu di buku atau di guru sekolahan, langsung aja kalian download aja di deskripsi, itu ada soal latihan tentang turunan trigonometri yang kebanyakan soal UTBK atau SBMPTN, SIMA UI juga ada, UMUGM juga ada. Silahkan download, nanti video pembahasannya di video setelahnya gitu ya, setelah ini. Nah, langsung aja di pertama, di bagian F1 ya, itu kita mencari turunan fungsi sinus. Yang pertama dari definisinya dulu ya, yaitu kita mencari dari definisi, dari limit ya, dari yang kemarin video sebelumnya itu definisinya sama. Kemudian kalau kita udah dapat, baru didapatkan rumus dasarnya. Yes, jadi kalau ada fungsi fx sama dengan sin x, f aksen x-nya apa gitu bro. Nah gitu ya, kita gunakan definisi. Jadi kalau inputnya itu x, maka di sini sin x gitu ya. Karena ini inputnya x plus h, berarti di sini nanti menjadi sin x plus h. Limit h mendekati 0 gitu, sin dalam kurung x plus h dikurang sin x dibagi dengan h. Ini mencari turunan trigonometri dengan definisi. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, tadi udah saya sebutkan bahwa ketika menyelesaikan soal turunan trigonometri, kita udah jinakkan trigonometrinya, akan terasa jauh lebih mudah. Mencari turunan dengan definisi ini, kalau kita sudah memahami bentuk limit dan sebelumnya sifat selisih dari fungsi sinus, ini jauh lebih mudah. Karena di selisih fungsi sinus ya, rumusnya nanti saya munculin ya. Jadi ini limit h mendekati 0, sin a dikurang sin b, nanti perubahannya itu jadinya ini perubahannya adalah 2 dikali cos, dari selisih dibuat perkalian, cos setengah sudutnya dijumlahin jadi x plus h ditambah dengan x dikali dengan sin setengah dikali dengan selisih sudutnya, x plus h dikurang x. Nah ini perubahan dari rumus selisih fungsi sinus gitu, perubahannya seperti itu, per h. Nah, lalu sudutnya kan itu bisa dioperasikan atau dirapiin. Jadinya 2 cos setengah 2x ditambah h dikali dengan sin setengah h gitu. Ya kan? Karena x-nya di situ habis ya, per h. Nah, di limit trigonometri ini kan bisa dicoret sin h sama h-nya gitu kan, di rumus limit trigonometri.
Jadi ini hanya setengah aja bisa ditulis, lalu selesainya akan sama dengan langsung aja hanya dimasukin 2 cos setengah dikali 2x ditambah 0 karena hanya mendekati 0 dikali dengan ini hasilnya adalah setengah gitu. Nah ini kan ke cancel nih bro, 2 sama setengah nih, ya kan? Jadinya ini hasilnya 2-nya udah nggak ada, cos setengah dikali dengan 2x ya, x gitu. Jadi cos x aja gitu. Nah ini hasil dari turunan fungsi sinus gitu bro. Jadi f aksen x adalah sama dengan cos x gitu. Super easy bro ya. Jadi akan terasa jauh lebih mudah ketika kita udah menguasai sifat-sifat trigonometrinya terlebih dahulu gitu. Oke bro, itu yang pertama ya. Jadi kalau nanti dapat tugas dari sekolahan atau kalian belum paham kenapa turunan sinus menjadi kosinus, asal muasalnya seperti itu. Next aja bro, di bagian F2 di bagian kedua, turunan fungsi kosinus. Oke. Turunan fungsi kosinus juga kita cari dengan definisi ya. Jadi ketika nanti ada limit, ketika ada fx sama dengan cos x, f aksen x-nya apa? Kita gunakan definisi, berarti limit h mendekati 0, fx plus h tadi kan ya. Berarti inputnya di sini x plus h, maka di sini juga x plus h. Jadi cos dalam kurung x plus h dikurang dengan cos x gitu dibagi dengan h per h. Nah, kalau tadi perubahannya dengan rumus fungsi selisih dari sin, selisih fungsi dari sinus. Kalau ini kita ubah dengan rumus fungsi selisih dari kosinus gitu. Jadinya ini rumus fungsi selisihnya menjadi, kita tulis dulu limit h mendekati 0 gitu bro. Ini kan negatif 2 ya, sin, rumusnya nanti saya munculin ya. Ini setengah dikali dengan x plus h ditambah x, sudutnya dijumlahin, kemudian dikali sin setengah, sudutnya dikurangin, x plus h dikurang x. Mungkin ada beberapa dari kalian yang ngapalinya pakai cara asosiasi. Sebentar, per h. Cara asosiasi itu dengan gini ya, dengan cara ketika sayang sin ditambah sin atau sayang ditambah sayang jadi semakin cinta, ya sah-sah aja ya. Sayang dikurang sayang jadi cinta sirna, oke lah, nggak masalah gitu. Kemudian cinta ditambah cinta cerita cinta, atau ketika cinta dikurang cinta jadi semua sirna, negatif semua sirna juga sah-sah aja. Itu cara asosiasi yang mungkin banyak digunakan oleh guru-guru sekolahan gitu, atau dari sebagian dari kalian gitu. Ya itu sah-sah aja, atau ngapalin dengan seperti ini juga boleh gitu. Lalu ini kita operasikan ya, langsung aja kita operasikan jadi limit h mendekati 0 negatif 2 sin ini kalau dijumlahkan setengah dikali 2x ditambah h dikali dengan sin setengah h per h gitu. Lagi-lagi definisi atau teori di limit trigonometri ini kan habis ya. Ya wis, jadinya kita sama dengankan aja langsung, hanya dimasukin. Jadi negatif 2 sin setengah dikali 2x ditambah 0, yang ini dikali dengan setengah gitu. Nah ini kan tercancel nih, sorry. Ini tercancel nih, sat gitu tercancel. Jadinya hasilnya adalah negatif sin x aja gitu. Super easy bro. Jadi kalau disimpulin ya, kesimpulannya jadi ketika fx sama dengan cos x, maka f aksen x sama dengan negatif sin x gitu. Ini dia, ini turunan dari fungsi kosinus gitu. Oke bro, super easy lah ya. Itu dia tuh. Nih, jadi nanti kalau dapat tugas disuruh menentukan asal muasal turunan dari fungsi kosinus dari definisi ini dia gitu. Next, di bagian F3 ya. Nah, di bagian F3 karena tadi udah sinus, udah kosinus, baru kita fungsi tangan. Nah, di fungsi tangan ini turunannya saya pakai 2 deh gitu ya. Menggunakan definisi dan juga menggunakan sifat U per V. Kenapa bisa menggunakan sifat U per V? Karena tan juga bisa ditulis dalam bentuk sin per cos pastinya gitu ya. Oke,
Dari yang pertama dulu, dari definisi deh gitu ya. Mudah-mudahan di sini cukup ya, cukup kayaknya. Berarti ini kalau inputnya itu X, maka di sini tan X. Kalau inputnya X plus H, berarti di sini tan X plus H gitu. Seperti biasa tadi. Berarti limit H mendekati 0, tan X plus H gitu, dikurang tan X, dibagi dengan H gitu. Nah, kalau udah sampai sini nih bro, udah sampai sini, selanjutnya tannya diubah dengan cara sin per cos gitu. Jadinya ini limit H mendekati 0 gitu, ini sin X plus H dibagi dengan cos X plus H ya, dikurang dengan sin X per cos X gitu. Per H, perpanjangnya jangan lupa ya, perpanjangnya ini per H. Nah, ini alur per H. Nah, berikutnya kita samakan penyebut atau kita langsung aja, ini kan tujuannya biar yang pembilangnya satu gitulah, satu ya, nggak ada perperan lagi, nggak bertingkat, jadi satu tingkat gitu. Jadi ada pembatasnya hanya gini. Jadi ini ngilangin yang ini loh, nih yang saya tunjuk kursor itu ya. Jadi kita ilangin cos X plus H dengan cos X-nya dengan cara kita kalikan dengan 1, tapi satunya dalam bentuk gini bro. Jadi cos X plus H dikali dengan cos X gitu. Nah, yang hijau itu ya, per, kalau yang atas dikali dengan ya, kalau yang atas dikaliin dengan sesuatu, yang bawah juga dikaliin dengan sesuatu yang sama gitu, biar adil. Jadi biar bernilai 1 gitu ya. Jadi ini cos X plus H gitu dikali dengan cos X juga gitu. Karena yang hijau ini bernilai 1 gitu. Jadi suatu bilangan biru atau suatu fungsi biru dikali suatu fungsi hijau yang bernilai 1, hasilnya tetap biru gitu ya. Jadi nggak ngerubah nilai, hanya yang kita ubah bentuknya saja gitu bro. Oke? Sehingga ini kalau perubahannya menjadi limit H mendekati 0 gitu. Yang ini jadinya kalau dikaliin itu kecoret, jadinya sin X plus H dikali dengan cos X ya. Ini kan masih ada gitu. Cos X dikurang, ini cos X nya kecoret, masih ada sin atau saya tulis cos X plus H dulu ya. Ini cos X plus H dikali dengan sin X gitu. Per H dikali itu yang hijau gitu ya, cos X plus H dikali dengan cos X. Nah itu bentuknya gitu ya, hasil dari perkaliannya gitu. Jadi yang pembilang dikaliin yang ini, coret-coret tinggal sin X plus H dikali cos X, kemudian ini cos X nya kecoret tinggal sin X dikali cos X plus H, atau cos X plus H dikali sin X, sama aja. Nah lagi-lagi kalian wajib ingat sifat di kelas 11. Jadi kalau ada sin, cos, kosin gitu kan. Nah ini sama aja rumus selisih sudut dari sin gitu. Sin A min B itu sama aja rumusnya, nanti saya tampilin ya. Sehingga ini kalau ditulis ulang, yang di atas yang di penyebut berubah menjadi limit H mendekati 0 sin dalam kurung X plus H dikurang X gitu. Per, kan selisih dari sudut ya kan, ini sin A cos B dikurang cos A sin B gitu kan, sin cos sin, jadi sama aja sin A min B, ini dia. Yang bawahnya kita tulis ulang aja, H dikali cos X plus H dikali dengan cos X. Nah gitu dia. Jadinya ini limit H mendekati 0 sin H per H dikali dalam kurung cos dalam kurung X plus H dikali dengan cos X gitu. Tutup kurung. Nah, lihat. Ini teori limit kan kecoret nih, bro. Nih, habis kan seret-seret gitu kan. Habis itu masukin hanya, jadinya sama aja dengan 1 per cos X ditambah 0 dikali dengan cos X gitu. Sama aja dengan 1 per cos kuadrat X. Nah, ingat 1 per cos itu sama dengan sekan. Jadinya bisa ditulis sama aja dengan sekan kuadrat X. Gitu dia bro. Nah ini turunan dari tangan gitu. Jadi f aksen dari tangan, fungsi tangan seperti ini, sekan kuadrat X. Itu kalau kita menggunakan definisi ya. Kalau kita menggunakan sifat U per V sama atau enggak, apa lebih mudah atau enggak gitu. Tergantung nanti guru nugasinnya yang mana ya gitu.
Nah, ini kayak gini nih bro. Oh, ini saya udah tulis rumus dasar, nanti aja deh rumus dasarnya. Jadi kalau misalkan menggunakan sifat, kita gunain sifatnya gitu. Yang kedua, tadi saya tulis apa? 1 apa 2? Oh, 1 ya. Yang kedua, kalau kita menggunakan sifatnya, menggunakan sifat U per V gitu. Y sama dengan U per V gitu. Nah ini dia ya, kita gunakan yang ini bro. Yeah. Sama atau enggak? Enggak usah kasih bawah ya. Jadi kalau ada Y sama dengan tan X, fungsi tangen, ini sama aja dengan sin X per cos X gitu. Nah, yang U-nya, sin X-nya, ini sebagai U, ini sebagai V gitu. U per V gitu, sama dengan U per V. Tuh. Nah, kita gunakan sifat U per V, hasilnya sama atau enggak gitu ya. Ingat, Y aksen kalau U per V itu sama aja apa? U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Yang di video 1 ya, belajar dari 0 turunan yang pertama. Nih, ya, selain bisa dipakai di aljabar juga bisa dipakai trigonometri. Ingat sifat-sifatnya itu nggak hanya di aljabar doang, semua turunan yang bentuknya pembagian gitu dipakai juga sifatnya. Perkalian juga begitu, aturan rantai juga begitu gitu ya. Jadinya ini sama aja dengan Y aksennya U aksen V. U aksen V berarti U aksennya kan cos X ya. Saya tulis gini, Y aksen sama dengan cos X dikali V-nya ya cos X ya, enggak itu. Dikurang U-nya kan sama aja sin X, V aksen sama dengan negatif sin X gitu. Turunan dari cos ya tadi ya. Per V kuadrat, berarti cos X dikuadratin. Tuh, saya taruh sebelah kanan, berarti Y aksen sama dengan cos X dikali cos X, cos kuadrat X, negatif dikali negatif positif, positif ditambah sin kuadrat X per cos kuadrat X gitu. Nah, lagi-lagi identitas tuh. Sin kuadrat ditambah cos kuadrat kan nilainya 1 bro, ya kan? Ingat, sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1. Berarti ini Y aksen sama dengan 1 per cos kuadrat X. Lagi-lagi ternyata hasilnya adalah sama, yaitu sama dengan secant kuadrat X. Sepercos sama dengan secant kuadrat X. Nah ini, secant kuadrat X. Nah gitu dia. Itu bro ya. Nah itu turunan fungsi sinus, fungsi kosinus, dan fungsi tangen. Jadi tiga-tiganya udah menggunakan definisi, semuanya udah, dan tangen juga bisa menggunakan sifat U per V gitu bro. Jadi kalau kita tulis rumus dasarnya di sebelah sini bawahnya, rumus dasarnya yang pertama kalau Y sama dengan sin X, turunannya adalah Y aksennya sama dengan cos X. Kalau Y sama dengan cos X, turunannya adalah negatif sin X gitu. Kalau Y sama dengan tan X, turunannya adalah secant kuadrat X gitu. Nah kalau misalkan yang lainnya, misalkan kotangen jadinya apa, kemudian kosekant jadinya apa, sekant turunannya apa, juga bisa menggunakan sifat ya gitu. Kotangen bisa menggunakan cos per sin gitu, nggak harus pakai definisi. Kemudian kosekant bisa pakai sin X pangkat min 1 lalu menggunakan aturan rantai nanti gitu. Ya itu nanti bisa kalian cobain ya gitu, menggunakan sifat aturan rantai juga gitu. Gitu ya. Ini rumus dasarnya ya bro ya, diingat-ingat lah ya. Kalau nanti dapat tugas ini dia. Nah, di bagian terakhir yang akan saya jelaskan, mungkin timbul di benak kalian, di pikiran kalian, gimana kalau perkalian fungsi gitu, perkalian atau pembagian fungsi gitu, pembagian fungsi trigono, di perkalian trigono maupun pembagian fungsi trigono kayak mana? Ya jawabannya bisa diubah dulu, diubah ke penjumlahan baru diturunkan ya, bisa diubah ke penjumlahan, ke jumlah dan selisih, penjumlahan dan atau pengurangan gitu, atau pengurangan fungsi lalu diturunkan,
turunkan sederhana. Perubahannya pakai apa ya? Pakai itu yang di rumus fungsi trigonometri, ya di sifat trigonometri yang wajib kalian ingat di kelas 11 itu. Atau bisa juga diturunkan menggunakan sifat U per V atau U kali V, atau langsung diturunkan aja gitu. Langsung diturunkan menggunakan sifat gitu. Menggunakan sifat U kali V atau U per V gitu. Perkalian atau pembagian gitu. Ya kan? Bisa lah gitu. Nah, timbul pertanyaan lagi, gimana kalau ada pangkat? Gimana kalau pangkat? Atau akar? Berarti jawabannya pakai aturan rantai. Aturan rantai. Atau turunan luar dalam gitu. Ya kan? Gimana kalau sudutnya bukan X? Nih pertanyaannya mungkin gini. Gimana kalau sudutnya bukan X? Tadi kan ini di rumus dasarnya ujung-ujungnya sudutnya yang X doang ya. Sudutnya X gitu. Gimana kalau sudutnya bukan X gitu? Gimana kalau ya? Ya baku dikit lah ini kalau ya gitu. Gimana kalau sudutnya bukan X? Bukan X. Tuh. Gimana kalau sudutnya bukan X? Jawabannya ya pakai turunan luar dalam sebenarnya, turunan fungsi komposisi sebenarnya ya. Tapi saya nyebutnya yang sederhana aja, yang simpel aja. Turunan luar dalam gitu. Udah itu aja. Tuh. Nih, saya kasih contohnya. Kalau soalnya banyak di soal latihan yang di bawah itu di deskripsi, download aja ya. Kerjain dulu baru nanti tonton video pembahasan soalnya. Nah, yang berikutnya, yang ini saya kasih contoh yang sudutnya bukan X. Jadi ketika misalkan gini, misalnya Y sama dengan sin buka kurung 5x kuadrat ditambah 4x dikurang 7 misalkan. Nah, ini turunan luar dalam sebenarnya. Jadi ya aksen itu sama dengan turunan dalamnya dulu ya. Turunan dalamnya saya pakai tinta hijau, berarti 10x ditambah 4 dikurang 0, nggak usah saya tulis. Kemudian turunan sinusnya. Turunan sinus menjadi kosinus gitu. Kosinus 5x kuadrat ditambah 4x dikurang 7. Nah gitu. Jadi turunan luar dalam gitu. Ini turunan sudutnya. Yang hijau ini turunan sudut. Atau turunan dalamnya atau dalam gitu ya. Ini turunan luarnya gitu. Turunan luar. Oh, saya ganti hitam aja yang ininya. Oke. Tuh, jadi ini turunan luar dalam sebenarnya, turunan sudut, turunan fungsi komposisi sebenarnya. Tapi ya saya sebutnya turunan luar dalam aja. Jadi secara umumnya gini umumnya. Jadi ketika Y sama dengan sin U, maka Y aksen U aksen dikali cos U gitu aja. Begitu juga dengan Y sama dengan cos U. Berarti Y aksen akan menjadi U aksen dikali negatif sin U. Tuh. Begitu juga dengan Y sama dengan tan U gitu. Berarti Y aksen sama dengan U aksen dikali sekan kuadrat U. Gitu. Nah itu dia bro ya. Jadi ini ketika sudutnya bukan 1x gitu. Kalau sudutnya bukan 1x diubah seperti fungsi komposisi atau bahasa sederhananya turunan luar dalam gitu. Kalau yang pangkat sama akar bisa menggunakan aturan rantai ya. Aturan rantai. Jadi misalkan yang soalnya gini. Yang pangkat misalkan perpangkatan gitu. Saya tulis di sebelah kanan ya. Perpangkatan gitu. Perpangkatan misalkan Y sama dengan sin pangkat 5 dari 2x plus 1 misalkan gitu. Ya wes, Y aksennya sama dengan aturan rantai ya. Ini kan sebelum saya turunin, mungkin ini bisa saya tulis gini dulu. Ini sama dengan sin dalam kurung 2x plus 1 dipangkatin 5. Nah, dipangkatin 5.
Berarti Y aksen akan sama dengan aturan rantai, berarti 5 dikali pangkatnya dikurang 1, 2x plus 1 dipangkatin 4 dikali turunan yang ini yang di dalamnya sin 2x plus 1 menggunakan yang ini juga ya. Berarti 2 cos 2x plus 1. Nah gitu deh. Nah gitu ya. Kelihatan lah ya. Jadinya Y aksen akan sama dengan 5 dikali ini dalam kurung gini sin kuadrat sin pangkat 4 maksudnya sin pangkat 4 2x plus 1 dikali 2 cos 2x plus 1 gitu. Atau bisa ditulis juga 10 sin pangkat 4 2x plus 1 dikali cos 2x plus 1. Ini kalau misalkan uraian udah dibenerin nih sama guru. Tapi kalau di Pilgan biasanya ada yang diubah-ubah menggunakan sifat trigonometri, menggunakan sudut rangkap sinus, fungsi sinus sin 2a biasanya. Nanti soalnya ada di bawah, download aja. Diingat-ingat lagi rumus trigonometri ya, sudut rangkap, selisih sudut, penjumlahan sudut, selisih fungsi, penjumlahan fungsi, perkalian fungsi, trigonometrinya juga gitu. Oke bro, tetap jaga kesehatan ya dan sering-sering latihan, apalagi belajar online kayak gini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Semoga kalian ngomong easy, nggak dizzy gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.